Zula Hoiria Rahab dari Universitas Inggris Medan, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan pengkajian psikologis pada Ibu Nipas. Kan Bu, di sini kami ada tugas dari Universitas Inggris Medan dari Prodi Kebidanan. Kami kan di sini ada pengkajian tentang psikologis Ibu Nipas. Ibu Nipas itu kan ibu yang setelah melahirkan. Di sini ada 10 pertanyaan buat Ibu. Ibu jawab jujur aja, kayak jawab jujur sejujur-jujurnya gitu. Di sini kan ada yang seperti biasa, sekarang tidak terlalu sering, misalnya Ibu merasakannya, sekarang agak jarang, tidak sama sekali pernah Ibu merasakannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu kan Bu, ada saya bisa tertawa dan melihat sisi lucu dari berbagai hal. Misalnya kayak tadi lah Bu yang saya bilang, misalnya Ibu lagi ngobrol sama anggota keluarga gitu, misalnya yang dibahas ini kayak hal-hal yang biasa, nggak ada hal-hal yang lucu. Ibu pernah nggak merasa yang dibahas itu lucu gitu setelah lahiran? Iya, setelah lahiran. Pernah. Nah, yang kedua itu Bu, saya memandang masa depan dengan penuh harapan. Misal Ibu menengok si adik kan, Ibu kayak ya Allah, harapan saya kedepannya si adik lebih bagus lagi, masa depannya lebih cerah lagi, gitu, cita-cita yang tercapai gitu. Ibu sering pernah kepikiran nggak? Sering nggak? Sering. Jadi Bu, yang ketiga itu kan saya menyalahkan diri saya sendiri ketika ada hal-hal yang salah. Misalnya si adik lagi nangis nih Bu, Ibu kayak merasa bersalah gitu, karena si adik nangis, mungkin karena entah pengasuhan punya yang salah, entah karena suaraku yang kuat gitu. Pernah nggak Ibu merasakan gitu? Yang keempat itu kan Bu, saya cemas atau khawatir tanpa alasan yang jelas. Misalnya si adik nih demam-demam psikiknya, Ibu sudah kayak khawatir gitu, nanti si adik kenapa, entah kayak mana nanti anak aku kayak gini. Ibu sering nggak merasa kayak gitu? Jadi yang kelima itu saya merasa takut dan panik tanpa alasan yang jelas. Misalnya kayak gini Bu, si adik kan lagi kayak udah tidur, nggak rewel, nggak ada merimis sedikit pun, tapi Ibu kayak merasa khawatir, panik akan keadaan si adik gitu, kayak tapi si adik baik-baik aja. Ibu pernah nggak merasa kayak gitu? Yang keenam itu banyak hal yang menjadi beban untuk saya, yaitu seperti Ibu kan udah melahirkan kan, udah kayak capek gitu. Masa Nipas itu kan capek kali kan Bu, ngurus anak, masa peralihan sebagai seorang ibu gitu kan. Jadi kan Ibu kayak ngurus anak, ngurusin keluarga lagi, masak, suami lagi kan yang kerja di luar sana, sendirian awak di sini mengurus si adik gitu. Ibu kayak pernah nggak gitu kayak merasa capek gitu? Pernah, tapi nggak malah terlalu sering. Sering lah. Oh, terlalu sering. Hari lagi. Yang ketujuh itu Bu, saya merasa tidak bahagia sehingga sulit tidur. Kayak tadi misalnya Bu, si adik kan udah tidur, tapi Ibu kayak kepikiran, misalnya dia lagi sakit gitu, tapi dia udah tidur Bu, memang lagi sakit keadaan si adik. Tapi Ibu kayak nanti dia kenapa, nanti ada orang pula yang ngapain si adik, aku nggak bisa lagi tidur ini, udah jagain adik aja gitu. Jadi itu yang membuat Ibu jadi nggak bisa tidur gara-gara memikirkan hal-hal yang kayak gitu sering gitu. Yang kedelapan itu kan Bu, saya merasa sedih atau menderita. Misalnya kan Bu, kita kan sebagai keluarga kan pasti ada yang salah, ada yang enggaknya. Misalnya ada masalah sedikit di dan keluarga antara Ibu sama suami Ibu gitu kan. Jadi Ibu kayak kepikiran gitulah. Pernah nggak Ibu merasa kayak gitu? Tapi tidak terlalu sering ya Bu. Nah, yang kesembilan itu saya merasa sangat tidak senang sehingga saya sering menangis. Misalnya ada gitu perlakuan entah suami kan Bu, ada kayak kita kan nggak selalu, suami itu nggak selalu baik dan kita juga nggak selalu baik di mata suami gitu kan Bu. Misalnya baru pulang kerja, misalnya dia udah capek, Ibu kayak udah capek gitu ngurusin si adik, kayak ngebentak lah sedikit. Jadi Ibu kayak merasa nggak senang lagi gitu, kayak menangis lah Ibu karena kayak dibentak suami. Aku pun capek nggak kerja, kenapa rupanya kayak gitu. Sering lah Ibu menangis gitu. Nggak sering nggak Ibu merasakan kayak gitu? Pernah, tapi nggak sering. Yang ke-10 itu Bu, pikiran untuk menyakiti diri sendiri setelah terpikir oleh saya. Misalnya kan kayak gini Bu,
dalam fase ibu nifas ini kan ada fase baby blues gitu kan Bu. Misalnya ibu kayak merasa bersalah untuk diri ibu sendiri, maksudnya kayak ibu tuh berpikir untuk menyakiti diri ibu sendiri gitu, entah itu mau menyakiti, entah aku sobek karena tanganku ini biar nggak bisa kurus lagi adek ini, anakku ini malas, aku udah capek gitu. Kasih Bu.